Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Rama Putri, NIM 20 dari kelas 2A PBSI. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang sejarah sastra angkatan 45. Selepas Indonesia merdeka, banyak perubahan yang terjadi dalam berbagai bidang termasuk budaya. Perubahan tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba pada setelah proklamasi. Selama masa pendudukan Jepang sudah terjadi tanda-tanda perubahan yang diperlihatkan beberapa sastrawan, tetapi tidak segera muncul ke permukaan karena tertekan oleh kekuasaan Jepang. Proklamasi kemerdekaan menciptakan suasana jiwa dan penciptaan bebas dan merdeka yang sebelumnya terkekang. Berkat kebebasan tersebut, berbagai pemikiran dan penciptaan karya sastra kembali marak. Hal ini ditandai dengan muncul berbagai penerbitan seperti Pancaraya, Panji Masyarakat, Genta, Basis, Pembangunan, Siasat Nusantara, Gema Suasana, Mimbar Pujangga Baru, dan Seniman. Di antara penerbitan tersebut, yang paling menonjol adalah Siasat dengan lampiran kebudayaannya yaitu Gelanggang. Siasat adalah mingguan yang diterbitkan oleh Sujatmoko dan Rosian Anwar. Lewat Gelanggang itu, para seniman yang dimentori oleh Chairil Anwar, Asrul Sani, dan Idrus berkumpul dan merealisasikan kemerdekaan dan mengisinya dengan menciptakan karya-karya penting sehingga melahirkan sebuah generasi baru yang berbeda dengan Pujangga Baru dan generasi sebelumnya. Mereka membentuk kebudayaan yang bernama Gelanggang Seniman Merdeka dan mengklaim sebagai generasi Gelanggang. Sastra angkatan 45 dimulai pada tahun 1942 pada tanggal 9 Maret. Tahun 1942 adalah tahun di mana saat pengambil alihan kekuasaan Jepang di Indonesia. Pada mulanya, angkatan ini disebut dengan berbagai nama. Ada yang menyebut angkatan ini dengan Angkatan Kemerdekaan, Angkatan Chairil Anwar, Angkatan Sesudah Perang, Angkatan Pembebasan, dan Generasi Gelanggang. Baru pada tahun 1949, Rosian Anwar menyebut angkatan ini dengan nama Angkatan 45. Surat kepercayaan Gelanggang adalah pernyataan sikap dari berbagai sastrawan Indonesia yang kemudian hari dikenal sebagai Angkatan 45. Surat ini disusun oleh Asrul Sani pada 18 Februari 1950, setahun setelah kematian Chairil Anwar, dan baru dimuat publikasinya pada majalah Siasat pada 23 Oktober 1950. Kehadiran Angkatan 45 serta karya sastra Angkatan 45 meletakkan pondasi kokoh bagi sastra Indonesia, sebab angkatan sebelumnya dinilai tidak memiliki jati diri keindonesiaan. Jika Angkatan Balai Pustaka dinilai tunduk pada Volkslektur, Forum Kesusastraan Kolonial Belanda, dan Angkatan Pujangga Baru dinilai mengkhianati bukti diri bangsa sebab terlalu berkiblat pada budaya Barat. Maka Angkatan 45 dan karya sastra Angkatan 45 ialah reaksi penolakan terhadap angkatan-angkatan tersebut. Sebagai salah satu hasil dari penggolakan, karya sastra Angkatan 45 menjadi sebuah karya yang lahir dengan bukti diri baru yang penuh kontroversial, kehadiran sebagai pendobrak nilai-nilai serta aturan-aturan sastra terdahulu mau tak mau memosisikan sebagai pusat perhatian para sastrawan. Beberapa sastrawan yang menjadi pelopor Angkatan 45. Di antaranya ada Chairil Anwar, Asrul Sani, Rifai Apin, Idrus Akdiat Kartamiharja, Trisno Soemardjo, dan Utoy Tatang Sontani. Tetapi di antara para sastrawan ini yang paling menonjol adalah Chairil Anwar, Asrul Sani, dan Rifai Apin. Ada beberapa karya sastra yang dihasilkan dari Angkatan 45. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah
Kerikil Tajam, karya Chairil Anwar. Deru Campur Debu, karya Chairil Anwar. Tiga Muwak Takdir, karya Asrul Sani, Rifai Apin, dan Chairil Anwar. Dari F. Maria ke Jalan Lain ke Roma, karya Idrus. Ateis, karya Akdiat Kartamiharja. Kata Hati dan Perbuatan, karya Trisno Sumarjo. Suling, karya Utuy Tatang Sontani. Tambera, karya Utuy Tatang Sontani. Sastra angkatan 45 memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, membuang tradisi lama dan menciptakan bentuk baru sesuai dengan getaran sukmanya yang merdeka. Yang kedua, mengutamakan isi dalam pencapaian tujuan yang nyata. Yang ketiga, mengutamakan ekspresi yang jernih. Yang keempat, mengutamakan cara-cara pribadi. Yang kelima, bersifat humanisme. Dan yang terakhir, tidak terikat dengan konvensi masyarakat yang penting.